Shalom warga kerajaan, orang benar berani seperti singa muda, tapi orang fasik lari sekalipun tidak ada yang mengejarnya. Apakah engkau lari ke arah musuh atau melarikan daripada musuh? Itu bukti iman yang ada pada saudara dan saya. Hidup ini series of test dan hari-hari ini adalah tes iman saudara yang kasih. Dan tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan hati Tuhan. Salah satu contoh luar biasa tentang boldness adalah keempat pemuda yang masih saat itu sangat muda sekali ya dalam pembuangan di Babylon. Sistem dunia sekarang ini menuju one world government. Itu gambaran bubble. Bubble itu confusion. Kita lihat sini confusion. Orang bangga kalau anaknya nggak punya gender yang jelas. Heran sekali. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itulah bubble. Dan kelihatannya di Babylon itu mereka adalah refugee. Mereka itu orang buangan. Tetapi satu hari Nebukadnezar bermimpi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikannya. Baik ahli nujum, ahli sihir, apapun tidak bisa. Dunia ini mencari kuasa-kuasa kegelapan. Itu palsu, yang asli ada. Karunia-karunia Tuhan di dalam gereja dari Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, ketika diberitahu kalau tidak bisa mengartikan mimpi, ada batas waktu, maka semua akan dibunuh. Termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang mereka tetap mempertahankan Hananiel, Misael, Azaria. Mereka tidak, meskipun mau dibabilonkan, tidak bisa. Jangan mau dibabilonkan saudara. Dia meminta waktu kepada raja dan dia berkumpul. Ini the power daripada saudaraku, corporate anointing. Mereka berseru pada Tuhan, minta raham, minta mercy daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan revelation. Sebab tidak diceritakan mimpinya, tapi suruh mengartikan. Hanya Allah yang bisa mengartikan, hanya raja di atas segala raja. Dan kemudian apa yang terjadi? Daniel menaikkan pujian kepada Tuhan, pujian yang sangat indah saudaraku ya. Pada saat itu dia berkata, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Sebab dari dia hikmat dan kekuatan. Dia mengangkat raja, menurunkan raja. Berikan pujian. Ketika Tuhan menjawab doa kita. Tentu saja yang paling baik adalah memberikan pujian penyembahan pada dia. Dan dia menghadap kepada raja. Dan apa yang terjadi? Krisis berubah menjadi promosi. Krisis berubah jadi promosi. Daniel diangkat. Dan kalau sudah lihat pasal berikutnya. Justru Nebukadnezar membuat patung yang mendahsyatkan. Dan kita tahu the boldness daripada tiga pemuda ini. Ya, Hananiah, Misael, Azaria yang diberi nama Sadrak, Mesak, Abednego. Jangan beri nama Babylon ya kepada anakmu. Heran saya. Ada orang memberi nama anaknya itu Abednego saudaraku. Tanpa mengerti artinya. Tetap memakai nama sesuai firman Tuhan ya. Dan mereka berkata, kalau dia berkata Allah kami, our God sanggup melepaskan kami. Karena mereka baru mengalami ya kejadian sebelumnya. Ketika mereka berseru pada Tuhan. Tapi sekalipun Allah kami tidak melepaskan kami, ketahuilah raja. Sorry ya, kami tidak bakal akan yaitu menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Untuk melakukan perintah Tuhan ada risiko. Tetapi be bold as lion dan Tuhan akan membela kita. Tuhan memberkati, beritakan nama Kristus. Baik atau tidak baik waktunya. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kita spirit of boldness as young lion. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa kabar kita hari ini sangat luar biasa. Amin. Dan saya yakin juga dan percaya bahwa kita memiliki satu kerinduan yaitu datang untuk bersekutu, datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa kami ucap syukur, berterima kasih Tuhan buat kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih karena Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada hari ini, kami datang memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Dan kami terus berdoa, kami lepaskan berkat buat kota kami,
Tuhan berkati udara tanah air yang Kau berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami minta hujan awal, hujan akhir, pertobatan yang besar, keselamatan yang besar, penuaian jiwa-jiwa itu terjadi buat bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa bangsa ini adalah milik-Mu. Bahwa bangsa ini Tuhan akan nyatakan lawatan Tuhan terjadi buat bangsa kami. Kami juga tidak lupa berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan mengurapi mereka lebih lagi. Tuhan pakai dengan luar biasa. Sertai dengan tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang ajaib menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang melawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, kami percaya ada kuasa, ada mujizat, ada kelepasan, ada kemenangan terjadi di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin dipermuliakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Aku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hati kami, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati kami, segenap hatiku
percaya Tuhan Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau sanggup melaut setiap kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Haleluya Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Oh, kami percaya kuasa-Mu pasti terjadi. Kuasa-Mu tak pernah terbatas. Kau sanggup melawat kami. Hadirat-Mu bekerja. Kau menjamah setiap hati kami yang rindu akan hadirat-Mu. Kami percaya kesembuhan, kelepasan terjadi, mujizat-Mu terjadi. Haleluya Yesus, Yesus, Yesus kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup melawat kami. Yesus, Yesus, oh Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ada kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan untuk melawan setiap kami. Haleluya Yesus, oh Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan,
how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all sing, how great is our God. How great, Lord, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all sing, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all sing, how great is our God. Name above. Hallelujah. Name above all names. You are worthy of praise. And my heart will sing, how great is our God. Name above. Name above all names. You are worthy of praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all see how great is our God. How great is our God. And all see how great is our God. And all see how great, and all see how great, and all see how great, and all see how great is our God. Hanya Kau yang layak ditinggikan, Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan, katakan amin. Saya yakin dan percaya bahwa kemenangan akan menjadi milik kita. Amin. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu
Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja, kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Kami naikkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat Tuhan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja, Yesus Kau Raja. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Beritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, kuasa-Nya dahsyat, 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 dahsyat,
dahsyat, dahsyat, menghancurkan musuh. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau senantiasa berserta dengan kami Tuhan. Walaupun dunia ini semakin hari semakin tidak menentu, tapi kami percaya Tuhan, bahwa bersama dengan Yesus kami akan menerima kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Engkau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Aku tidak takut, Yesus Tuhan, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Engkau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memberikan kami kekuatan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
percaya bahwa Engkau yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kehidupan kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan ragu sebab Engkau lah yang menjamin kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau yang membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami siapkan pendengaran kami. Untuk kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu yang menjadi pelita bagi kaki kami. Firman-Mu yang menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Iya, puji Tuhan. Terima kasih buat tim yang luar biasa yang membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita boleh memuji Dia, kita boleh meninggikan Dia. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Dia yang sanggup memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kita. Amin. Firman Tuhan hari ini saya beri judul keberanian yang membawa kemenangan. Haleluya. Saya bersyukur kalau tadi sudah banyak pujian kita naikkan. Siapa yang membawa kita kepada kemenangan? Hanya Yesus. Amin. Apalagi kita di tengah dunia yang semakin tidak menentu hari-hari ini. Saudara, kalau kita berjalan sendiri kita tidak akan pernah bisa. Kita tidak akan pernah mampu. Hanya kekuatan daripada Tuhan yang memampukan hidup kita. Yang membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Puji Tuhan, tema bulan ini boldness for the King. Keberanian untuk Sang Raja. Dan saya percaya bahwa setiap kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan kalau kita memiliki keberanian untuk menghadapinya. Saudara, kita tidak akan pernah bisa dikatakan menang kalau kita tidak pernah berjuang, benar? Kita tidak akan pernah bisa dikatakan menang kalau kita tidak bertanding, kalau kita tidak menghadapi tantangan. Enggak akan pernah kita akan bisa menang. Karena kita menghadapi tantangan, karena kita menghadapi perjuangan, karena kita menghadapi pertandingan, dan tentunya pasti ada lawan ya. Gak mungkin kalau kita bertanding sendirian, ya bukan bertanding namanya ya. Kalau lari ya lari sendirian. Tetapi karena ada lawan, ya, ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan. Oleh karena itu kita bertanding. Sehingga kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Kita percaya saudara, setiap kita pasti punya masalah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak punya masalah. Haleluya. Setiap kita punya masalah. Saya punya masalah saudara. Jadi selama kita hidup, tidak ada seorang pun yang lepas dari masalah. Gak ada seorang pun yang bebas dari masalah. Semua kita punya masalah masing-masing. Tetapi kita percaya bahwa setiap masalah, setiap tantangan, setiap pergumulan yang Tuhan izinkan, percayalah bahwa semua itu tidak melebihi kekuatan kita manusia. Amin. Semua tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kapasitas kita. Seberapa besar kapasitas kita untuk menghadapi tantangan, disitulah Tuhan izinkan. Amin. Dan kita hari ini belajar ya bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab, mereka semua punya banyak tantangan. Kalau di minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Paulus, bagaimana Petrus, Yohanes, ketika mereka memberitakan Injil kebenaran Allah, mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi ujian, mereka menghadapi pencobaan.
Tetapi mereka punya satu keberanian yang daripada Tuhan tentunya. Amin. Karena keberanian daripada Tuhan itu yang memampukan mereka untuk tetap memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Kita akan belajar dulu Daniel 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, ini adalah satu keberanian yang luar biasa yang dimiliki Hanaya, Misael dan Asaria. Dan kita sering tahu dengan nama kasdimnya yaitu Sadrah, Mesah dan Abednego. Mereka punya satu keberanian yang luar biasa. Gak mudah saudara. Waktu itu mereka mendapatkan tantangan yang luar biasa. Bukan hal yang mudah untuk mereka mengatakan ini. Saya percaya itu karena kekuatan daripada Tuhan. Amin. Itu karena kekuatan daripada Tuhan yang memampukan mereka untuk mengatakan dengan berani. Saya percaya bahwa keberanian, berani bukan berarti tidak pernah takut ya. Berani berarti ketika ada ketakutan datang, ketika ada ketakutan hadir di hadapan kita, kita bisa mengalahkannya. Tentunya bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Allah. Dengan kekuatan daripada Tuhan, kita mampu mengalahkan ketakutan itu. Itu berani. Kita bisa menaklukkan ketakutan itu berani. Dengan kekuatan daripada Tuhan. Kita melihat Hananya, Misael dan Asaria atau Sadrah, Mesah dan Abednego. Mereka punya satu keberanian yang luar biasa. Padahal waktu itu seorang raja Nebukadnezar, ya, dia memutuskan, dia membuat satu patung yang tinggi, yang gede, luar biasa. Dan tidak hanya berhenti di situ. Seorang raja membuat aturan, seorang raja mengeluarkan perintah, seorang raja mengeluarkan titah. Barang siapa yang tidak menyembah kepada patung ini, mereka akan dihukum. Mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wow, bukan hal yang mudah saudara. Saya percaya bukan hal yang mudah bagi mereka bertiga. Tetapi kenapa mereka bisa berani menghadapinya? Saya percaya bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kekuatan Allah yang memampukan mereka. Sehingga mereka bisa berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Mereka percaya bahwa ketika mereka dikasih karunia Tuhan, seperti Paulus katakan di dalam Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wow. Inilah panggilan kita saudara, sebagai orang percaya, bukan saja untuk percaya, dikasih karunia bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita. Ini juga yang menjadi bagi Sadrah, Mesah dan Abednego. Mereka bersyukur diberi kesempatan, diberi kasih karunia untuk percaya. Tapi mereka juga sadar, mereka juga harus menderita untuk Dia. Ketika mereka memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar kesukaan Allah, kabar kebenaran firman, mereka harus siap menderita. Ya. Sebab apa? Sebab mereka sadar bahwa
Saya bacakan di dalam 2 Korintus. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saya yakin dan percaya, kenapa mereka berani menderita? Sebab mereka melihat jauh ke depan. Ya, dikatakan ini Rasul Paulus yang mengatakan, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ya, jauh lebih besar. Kalau hari ini kita diizinkan menderita, bersyukur, amin. Bersyukurlah ya. Karena itu kasih karunia juga yang Tuhan berikan bagi kita. Dan percayalah bahwa ketika kita menderita karena kebenaran, percayalah bahwa kita akan menerima kemuliaan yang jauh lebih besar. Kemuliaan yang jauh lebih dahsyat bagi setiap kehidupan kita. Dan saya yakin mereka ini memperhatikan yang gak kelihatan, yang gak nampak oleh mata. Mari saudara, biarlah hari ini kita belajar apa saja yang menjadi dasar mereka ya. Kok mereka mau menderita bagi Kristus? Karena ini saudara, mereka memikirkan hal-hal yang kekal, yang jauh lebih mulia. Ya, kita akan belajar hari ini mengapa mereka memiliki keberanian yang luar biasa seperti tema tadi ya. Keberanian yang membawa kemenangan. Mengapa mereka memiliki keberanian yang luar biasa? Yang pertama, karena mereka memiliki iman yang teguh. Ya. Sadrah, Mesah dan Abednego, mereka memiliki iman yang teguh. Saya bacakan ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Pada waktu itu mereka mengalami masalah ketika tidak mau menyembah kepada patung. Yang sudah ada di depannya adalah perapian yang menyala-nyala. Tetapi mereka berani menghadap kepada sang raja. Bukannya, oh ya raja, aku mau menyembah patung itu. Tidak. Kenapa mereka memutuskan seperti ini? Mereka punya iman yang teguh. Karena mereka percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah Israel, Allah yang benar, Allah yang hidup. Padahal Tuhan belum menolong waktu itu. Masih menghadapi masalah yang besar mungkin. Mungkin persoalan kita tidak seberat mereka. Mungkin masalah kita tidak seberat mereka. Kalau mereka berani ya mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan hidupnya untuk tetap percaya kepada Allah yang hidup. Bagaimana dengan kita? Saudara, biarlah hari ini kita diingatkan Tuhan. Yuk kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Sekalipun kita berhadapan dengan masalah, sekalipun kita berhadapan dengan tantangan yang gak mudah. Kalau mungkin hukumannya gak seberat itu mungkin masih oke lah ya. Kalau mereka gak mau menyembah patung, langsung loh saudara, langsung dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Dan mereka ketika mengatakan itu kepada sang raja menjadi sangat geram. Wow, tambah marah sang raja. Kok bisa ini? Ini ketetapan raja, ini aturan raja, perintah raja. Barang siapa yang tidak mau menyembah kepada patung harus dihukum. Akhirnya hal ini yang membuat sang raja menjadi lebih marah. Ya, dikatakan bahwa perapian itu dinyalakan berapa kali lebih panas saudara? 7 kali ya. 7 kali lebih panas. Orang yang menggotong saja mati. Yang mau melemparkan saja mati, hangus. Apalagi mereka bertiga. Saya nggak bisa membayangkan saudara. Ketika di tengah perapian, ketika di tengah bahaya. Tapi mereka tidak takut. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini iman saudara. Sadrah, Mesah dan Abednego, mereka belum melihat jawaban Tuhan. Tetapi mereka percaya kepada Tuhan. Mereka punya iman kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Wow, ini iman saudara. Kalau kita sudah melihat jawaban, itu bukan iman ya. Belum lihat, tapi kita percaya, itu iman. Amin. Itu iman. Jadi saudara, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Dan kita belajar apa saja yang mereka lakukan. Sadrah, Mesah dan Abednego. Ternyata kenapa mereka punya keberanian yang luar biasa. Di pasal yang sebelumnya kita belajar bahwa mereka menjaga hidup mereka benar di hadapan Tuhan. Menjaga hidup mereka kudus di hadapan Tuhan. Ketiga pemuda yang luar biasa ini dengan kawannya yang ada Daniel ya. Mereka luar biasa menjaga hidupnya. Tidak mau menajiskan diri dengan santapan raja. Artinya apa? Mereka tidak mau terpengaruh dengan keadaan dunia. Mereka tidak mau tidak mau terpengaruh oleh kondisi dunia. Mungkin waktu itu mereka ada dalam pembuangan. Tapi hal itu tidak membuat iman mereka luntur. Tapi justru mereka harus membuktikan Tuhan yang mereka sembah. Allah yang mereka sembah. Allah yang luar biasa. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mereka menjaga hidup mereka benar. Itu yang membuat mereka punya iman yang luar biasa. Di samping itu mereka juga punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan di dalam segala keadaan, segala situasi. Mereka terus berdoa kepada Tuhan. Dan tak henti-hentinya mereka memuji Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Saudara, iman ini harus dibangun ya. Kita tidak bisa punya iman terus ya sudah yang penting aku punya iman. Tidak. Iman ini harus dibangun juga. Ya, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dalam Yudas 1 ayat yang ke-20. Jadi iman diri kita harus dibangun di atas dasar iman yang paling suci. Untuk punya iman yang teguh, bangun hubungan kita dengan Tuhan ya. Saudara, tidak mudah. Punya iman yang teguh tidak mudah. Terkadang kita masalah sedikit saja sudah goyah gitu kan. Masalah sedikit saja kesetiaan kita mulai luntur. Masalah sedikit saja kita sudah, Tuhan aku capek nih. Aku letih nih gitu kan. Tapi kita belajar hari ini, kita mau terus membangun iman kita untuk kuat di dalam Tuhan, kokoh di dalam Tuhan. Sehingga kita punya keberanian untuk kita percaya kepada Dia. Untuk kita memberitakan kabar sukacita. Untuk kita memberitakan firman Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi hendaklah kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi tetaplah beriman ya. Meskipun karena imanmu, karena iman kita ditentang. Karena iman kita diolok-olok. Karena iman kita kepada Tuhan, kita diejek. Ya. Hal yang kedua yang mereka miliki, Sadrah, Mesah dan Abednego, yaitu fokus kepada Tuhan. Masalah yang mereka hadapi berat, ya, tantangan yang mereka hadapi sangat-sangat berat. Ketiga pemuda ini, Sadrah, Mesah dan Abednego, mereka tidak fokus kepada masalah mereka. Wow, hebatnya ini saudara. Tetapi mereka fokus kepada Tuhan. Dikatakan ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan
tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, mereka punya tantangan, berat nih, tapi mereka tidak fokus kepada masalah. Tuhan, gimana masalahku berat, tantanganku sangat berat, nyawa ini Tuhan, ya kan? Nyawa saudara, ya udah mati itu kan. Tapi mereka tidak mau fokus kepada masalah, tetapi mereka fokus kepada Tuhan. Sebab mereka tahu Tuhan yang memberi, ya, Tuhan yang mengizinkan mereka. Tuhan yang mereka sembah lebih besar kuasanya, ya, dari apapun juga. Saudara, mari kalau kita diizinkan menghadapi masalah, jangan lihat masalah itu dari sudut pandang kita. Kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, masalah yang besar kecil. Sebab Tuhan kita jauh lebih besar. Amin. Haleluya. Yesus yang kita sembah, kuasanya lebih besar. Dikatakan Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi saudara, saya belajar dari ketiga pemuda yang luar biasa ini ya. Mereka punya iman yang luar biasa. Bukan hanya iman yang teguh, mereka juga fokus kepada Tuhan. Mereka tidak fokus kepada masalah mereka. Mereka tidak takut kepada manusia yang hanya bisa membunuh tubuh. Jangan takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuh saja, tapi tidak berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh dalam neraka. Wow. Bahkan Daud pun pernah merasakan ya. Daud pernah mengalami banyak masalah, banyak persoalan, banyak pergumulan. Tetapi dia arahkan matanya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 26 ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Fokus kepada Tuhan. Yang penting fokus kita bagaimana hidup kita menyenangkan Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan sang pemberi kehidupan. Amin. Saudara, kalau saya mau bersaksi sedikit ya. Bagaimana ketika kami waktu ada di Batam, secara manusia takut juga ya, awal-awal kami pelayanan. Saudara, kalau kita didoakan, kamu akan mendapatkan mujizat, haleluya, amin gitu kan. Kamu akan dipakai Tuhan luar biasa, yes gitu. Waktu itu saudara, awal-awal perintisan ya, saya didoakan oleh para penatua, salah satu penatua. Doanya membuat takut sebenarnya. Karena dikatakan, ke depan kamu akan mengalami banyak masalah. Ke depan kamu akan mengalami banyak tantangan. Ke depan kamu akan banyak mengalami persoalan. Wow, secara manusia saya takut saudara. Saya takut, Tuhan kok begini ya. Ini masih awal nih, awal pelayanan. Didoakan seperti itu saudara. Aduh Tuhan tolong. Tapi yang membuat saya kuat, ya, yang membuat saya bisa, yang membuat saya berani, janji Tuhan. Ya. Sekali waktu kami mengalami pergumulan keuangan yang luar biasa juga. Tapi saya rasa pergumulan ini belum seberapa lah ya, masih kecil. Itu pun saya memang kalau ada masalah saya nggak pernah cerita sama siapapun ya. Paling sama Tuhan, nangis sama Tuhan. Waktu itu Tuhan, kok rasa-rasanya seperti ini ya? Kok kayaknya nggak ada orang yang peduli? Kok rasa-rasanya nggak ada orang yang melihat? Saya nangis saudara, itu naik motor, nganter anak saya pulang. Tuhan kok begini ya? Waktu saat itu juga Tuhan nempelak saya. Dan buat saya nangis sepanjang jalan. Manusia boleh tidak peduli. Manusia boleh tidak memperhatikan. Aku selalu memperhatikanmu. Itu yang buat saya kuat sampai hari ini. Kalau kami diizinkan Tuhan melayani,
Saya percaya bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena janji Tuhan. Makanya sampai sekarang kalaupun ada masalah, ada pergumulan, saya enggak takut. Sebab janji Tuhan, Dia menyertai, Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan kemenangan. Sorak-sorai bagi Allah yang dahsyat. Amin. Mari kita jangan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada Tuhan. Kalau kita diizinkan masalah, percaya masalah itu tidak melebihi kekuatan kita manusia. Kalaupun kita diizinkan, Tuhan yang berjanji adalah setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada beserta dengan kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, tetap mengandalkan Tuhan. Sang Raja sendiri mengatakan di dalam Daniel 3 ayat yang ke-25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, percayalah penyertaan Tuhan, Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Sadrah, Mesah dan Abednego mereka mengandalkan Tuhan dan terbukti penyertaan Tuhan luar biasa. Dikatakan tadi yang masuk 3, kok sekarang 4 orang justru menari-nari, bersuka cita. Saudara, mungkin kita diizinkan mengalami masalah penderitaan, tetap kita harus bisa bersuka cita. Amin. Tetap kita harus bersuka cita di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sebab ketika kita mengandalkan Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Wow, saudara, bahkan dikatakan 3 orang yang masuk, saudara harusnya mereka keluar ini bisa gosong gitu kan. Paling tidak bau hangus gitu kan. Kalau nanti saudara, bapak, ibu saudara bisa baca di ayat selanjutnya. Mereka tidak terbakar. Wow, Tuhan kita luar biasa, berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang luar biasa. Bahkan bau hangus saja tidak. Wow. Saudara, kita kena asap saja, bau hangus. Ada orang bakar-bakar saja udah bau asapnya ya kan. Tapi mereka masuk di dalam perapian, tidak bau hangus, tidak terbakar mereka. Bahkan mereka terpelihara sempurna. Saya percaya itu karena kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi mereka bertiga. Mazmur 23 ayat yang keempat ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud pun sekalipun diizinkan Tuhan berjalan dalam lembah kekelaman, Daud tidak akan takut bahaya. Sebab apa? Ada penyertaan Tuhan. Ini hanya berjalan saudara, bukan tinggal ya. Berjalan dalam lembah kekelaman, berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Sudah nyaris mati. Mereka tidak takut. Sebab ada keberanian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Jadi saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Mari saudara, bela hari ini kita mau menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kita. Sebab diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, amin. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak hanya diberkati, ada keuntungan yang besar. Ya, bahkan dikatakan kalau saudara baca di ayat selanjutnya ya, di situ hidupnya akan selalu diberkati Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tidak mengalami datangnya panas terik. Sekalipun mungkin diizinkan Tuhan mengalami masalah, tetapi tidak membuat mereka imannya goyah, ya. Daunnya tetap hijau. Tetap artinya apa? Tidak layu, tetap segar. Tidak khawatir dalam tahun kering, sekalipun diizinkan mengalami. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun mungkin masa kering ya, tapi selalu ada penyediaan dari Tuhan. Ada supply dari Tuhan bagi kehidupan kita. Dan yang selanjutnya, tidak berhenti menghasilkan buah.
saudara, hidupnya selalu menghasilkan buah dan buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Saudara, kita melihat bagaimana Sadrah, Mesah dan Abednego ketika mereka punya keberanian yang luar biasa. Keberanian itu yang membawa mereka kepada satu kemenangan, kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Akhirnya apa? Nebukadnezar ya mengeluarkan satu perintah. Kalau ada di antara kalian ya, ada di antara saudara waktu itu di Babel yang menghina Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego, mereka akan dihukum. Jadi saudara, saya percaya karena keberanian Sadrah, Mesah dan Abednego ini, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Seorang raja yang awalnya mereka memberikan hukuman kepada Sadrah, Mesah dan Abednego, akhirnya mereka mengakui Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang Sadrah, Mesah, Abednego, Tuhan yang Hanaya, Misael dan Asaria sembah adalah Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, kuasanya tidak pernah tertandingi oleh apapun. Mari kita mempunyai keberanian untuk kita memiliki iman yang teguh dan fokus kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Percayalah, hidup kita pasti diberkati dan kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Nama Tuhan yang dipermuliakan, berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Iya, puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini butuh keberanian untuk menghadapi segala situasi. Bahkan saya katakan semakin hari semakin berat. Iya, nah, bukan secara kebetulan gembala senior kita bagikan ini, sebab kalau tidak ada keberanian maka kita pasti akan mudah menjadi orang yang kalah. Ya, makanya saudara mulai saat ini ayo bangun keberanian yang Tuhan bagikan rumusnya hari ini ya, yaitu punya iman, baca firman terus ya, jangan pernah bosan-bosan kemudian fokus kepada Tuhan bukan kepada masalah ya. Artinya begini, ingat Tuhan kalau hari Minggu ya. Jangan fokus dengan masalah. Masalah memang pasti datang saudara. Saudara pun datang di tempat ini bukan berarti masalah hilang. Enggak, Tuhan enggak pernah janji gitu loh. Ya datang di tempat ini nanti masalah hilang. Tidak saudara. Bahkan Pak Arifin tadi bilang bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita enggak berdoa untuk menghilangkan masalah. Bukan. Tuhan hilangkan masalah daripadaku. Tidak saudara. Tapi berikan aku keberanian untuk menghadapinya. Ya. Dan kemudian yang terakhir tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara bahwa semakin berat tekanan yang kita hadapi akan membuat kita semakin setia. Bahkan juga semakin berat tekanan yang kita hadapi semakin kuat kita dan juga berkatnya semakin besar. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan pada hari ini? Lambaikan tangan, berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Katakan Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah dengan iman engkau dapat merasakan Tuhan sedang memegang tanganmu hari ini. Tuhan menggendongmu, Tuhan menggandengmu hari ini dan memberikan kau keberanian, kekuatan dan kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku. Yesus memberi.
Yesus memberiku, amin. Yesus memberiku, oh, Yesus memberiku. Bersama-sama katakan, amin. Kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bukan dengan kekuatan kami menghadapi dunia dan banyak tantangan yang kami hadapi hari-hari ke depan. Namun bersama dengan Tuhan kami akan bisa melaluinya. Apapun tantangan itu Tuhan, baik ada dalam dunia bisnis, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami. Bersama dengan Tuhan kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan saudara, hari ini kita kembali menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Percayalah bahwa ketika kita menikmati perjamuan ini, kita sedang berada dalam tahta kasih karunia Tuhan, satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Dan percaya juga bahwa saudara dan saya akan menerima anugerah, baik itu kesembuhan, pemulihan terjadi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala anugerah yang Tuhan sudah berikan. Dan kembali lagi kami diingatkan akan perjanjian kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami dengan darah Yesus. Dan melalui perjamuan ini iman kami semakin diteguhkan. Bahkan Tuhan, kami akan semakin dikuatkan di dalam Tuhan menghadapi apapun yang ada di depan kami. Terpujilah namamu. Kuduskan kami yang melayani maupun yang dilayani, yang juga mengikuti secara online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala. Kami menghargai dan menghormati korbanmu di kayu salib. Dan kami percaya Bapa bahwa ketika Engkau disalibkan, mati bagi kami, Engkau menebus setiap dosa kami, Engkau menggantikan segala kesalahan kami. Dan Engkau menanggungnya dengan penderitaan-Mu yang berat. Kami bersyukur, kami juga diberikan keberanian Bapa, untuk kami juga menghadapi apapun yang sedang terjadi dan akan terjadi. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan kita. Mengucap syukur buat anugerah keselamatan yang kita terima. Bahwa darah yang tercurah itu menjadi meterai antara kita dengan Tuhan. Sehingga hari ini ada identitas baru, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Warga kerajaan Allah yang diikatkan dengan perjanjian darah dengan Kristus. Kami bersyukur Bapa, ketika kami mengangkat cawan ini, darah yang tercurah itu mengampuni dosa kami dan juga menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Berkati dengan perjamuan ini Tuhan, manifestasikan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawanmu. Saya mengajak kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan dan buka tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau mengampuni kami, Engkau tidak memandang siapa kami hari ini. Dan juga Tuhan juga menyediakan masa depan yang terbaik, terindah bagi kami semuanya. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati keluarga kami, berkati bisnis kami. Ada perlindungan darah Yesus yang juga menyertai setiap perjalanan kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh menikmati perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhannya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Bisa menguatkan kita semua. Ingat tadi apa yang disampaikan oleh Bu Gembala. Bahwa untuk memiliki keberanian yang membawa kepada kemenangan kita harus punya 3 hal.
yaitu memiliki iman yang teguh, fokus kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu PDP Priscilla Eri Lipi yang telah melayani sharing firman pada hari ini. Terima kasih banyak Bu, kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga, memberkati pelayanan Ibu lebih luar biasa lagi. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah Kau taburkan bagi kami pada hari ini Tuhan. Biarlah firman itu dapat tertanam di dalam hati kami, dapat tumbuh serta berbuah-buah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat kami akan melihat Engkau dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami membawa persembahan kami ke hadirat-Mu Bapa. Biarlah persembahan kami ini dapat berkenan, dapat menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Engkau. Sehingga selalu ada persediaan di perbendaharaan rumah-Mu Tuhan. Kami akan bawa persembahan kami dengan sukacita. Kami percaya Engkau akan memberkati kami semua dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memberikan persembahan kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan angkat kedua belah tangan dan terima berkat Tuhan hari ini. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, atas usaha bisnis dan pekerjaanmu, atas rumah tanggamu, atas studimu, atas keluargamu, dan terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.